Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Allah ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan yang kedua ya. Karena minggu kemarin kita sudah perkenalan, maka minggu ini kita sudah memasuki materi bab 1 mengenai meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Perlu dipahami anak-anakku sekalian, meyakini hari akhir maksudnya adalah hari kiamat ya. Kita bisa lihat di sini peta konsepnya ya. Sekaligus saya akan menyampaikan apa yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya. Yang pertama ada alam barzah ya, atau yaumul barzah. Yang kedua ada yaumul ba'ats. Yang ketiga ada yaumul hasyr, dan yang terakhir ada yaumul mizan. Untuk kiamat sendiri, kiamat terbagi menjadi dua ya. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Lalu setelah terjadinya dua kiamat ini, antara sughra dan kiamat kubra, manusia akan mengalami atau memasuki fase kehidupan. Gerbang pertama dalam kehidupan akhirat itu disebutnya alam barzakh ya, atau yaumul barzakh. Setelah manusia memasuki gerbang utama dalam kehidupan akhirat, atau yang sering disebut ya, sering kita sebut alam kubur. Nah, alam kubur ini adalah miniaturnya dari alam barzakh. Ya, sebenarnya disebutnya alam barzakh, alam antara kehidupan dunia dan akhirat. Terus setelah manusia berada di alam barzakh, manusia nanti ketika sudah kiamat kubro terjadi ya, manusia memasuki fase di mana akan mengalami yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu adalah hari dibangkitkannya seluruh makhluk, terkhusus manusia. Terus setelah dibangkitkan, manusia memasuki fase ya, dimensi yaumul hasyr. Nah, yaumul hasyr ini sering kita sebut padang mahsyar ya. Mahsyar itu artinya penantian ya, tempat berkumpul. Jadi nanti seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir nanti dikumpulkan di padang mahsyar tanpa sehelai baju ya. Bagaimana keadaan mereka tanpa sehelai baju? Apakah masih ada rasa malu atau rasa syahwat? Nah, kata Rasulullah, ketika manusia berkumpul di alam barzakh, lalu berada di alam barzakh, lalu dibangkitkan, lalu digiring ke padang mahsyar, maka tidak ada rasa malu di situ, tidak ada rasa syahwat di situ. Semuanya akan fokus terhadap penantian perhitungan amal. Maksudnya apa perhitungan amal? Nanti manusia akan memasuki fase menegangkan, yaitu yaumul mizan. Ya, yaumul mizan ini adalah hari di mana manusia ditimbang segala amal ibadahnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mempunyai kebaikan walaupun kecil sebiji zarrah, nanti akan Allah balas kebaikan tersebut. Namun sebaliknya, jika mempunyai keburukan sedikit pun, nanti Allah akan memperhitungkan keburukan itu. Ya. Karena Allah itu sangat teliti dalam menghisap ya. Jadi ada yaumul mizan, ada yaumul hisab. Kalau yaumul mizan dan hisab ini sama pengertiannya. Kalau mizan timbangan amal, kalau hisab semuanya, baik buruknya dilihat. Apapun yang terjadi dengan makhluk lain itu akan dihisab.
Jadi pergunakanlah kesempatan di dunia ini untuk melakukan amal baik. Nanti apa? Karena bonusnya, ya, bonus dari Allah itu kalau kalian melakukan amal baik, ini ganjarannya. Namun kalau amal keburukan, ini ganjarannya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu segala-segala aktivitas kita, maka kita bisa memilih, ya, mau memilih kebaikan atau keburukan. Lalu kita bisa melihat, ya, pengertian dari kiamat. Nah, kita bisa lihat, anak-anakku sekalian, pengertian dari kiamat sughra. Kiamat sughra adalah kiamat yang terjadi ketika seseorang itu tertimpa rasa sakit. Kiamat sughra, ya, sakit perut, misalkan, terus kena musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dia tertimbun tanah longsor, itu adalah kiamat sughra, ya. Misalkan tenggelam di laut, itu kiamat sughra. Mati karena sakit, kiamat kubra, kiamat sughra. Kehilangan sesuatu yang berharga, ya, itu kiamat sughra. Lalu ada lagi kiamat kubra, ya. Kiamat kubra ini eh, yang sudah terjadi nanti ketika sudah finally, sudah di akhir kehidupan. Nah, kiamat kubra ini akan kita alami, ya. Entah umat-umat yang akan datang mengalaminya, kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya kiamat kubra. Yang jelas untuk saat ini kita hanya bisa mengimani dan mengamalkan segala perbuatan yang baik untuk bekal kehidupan akhirat. Lalu setelah pengertian kiamat, lalu ada pembagian dari pengertian tadi itu, ya, alam barzakh nih. Ada alam barzakh, anak-anakku sekalian. Alam barzakh ini adalah gerbang utamanya daripada kehidupan akhirat, atau sering kita sebut kubur, ya. Alam kubur. Lalu setelah alam barzakh, kita sudah dikubur, sudah menunggu di alam barzakh, ya. Kita mengalami fase di mana akan merasakan yaumul ba'ats, hari dibangkitkan seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir nih, dibangkitkan di alam kubur seluruh manusia, ya. Lalu setelah yaumul ba'ats, manusia akan digiring ke tempat perkumpulan seluruh makhluk, ya, disebut namanya padang mahsyar, perkumpulan seluruh manusia, ya. Seluruh makhluk manusia dikumpulkan untuk menunggu apa? Menunggu perhitungan amal yang disebut sebagai yaumul mizan atau yaumul hisab. Nih pengertiannya, anak-anakku sekalian, ya. Pengertian daripada yaumul mizan dan hisab. Itu seluruh amal akan diperhitungkan di situ, ya, baik buruknya. Terus ada lagi pengertian yaumul hisab itu adalah waktu di mana manusia yang lain akan menuntut, ya, menuntut kezaliman yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Kalau yaumul mizan khusus untuk pribadi, di hisab segala amalnya. Kalau yaumul hisab itu hari di mana orang lain pun bisa protes, gitu, ya. Contohnya ketika kita di dunia kita sering berbuat zalim, maka orang yang kita zalimi itu akan datang untuk menuntut rasa sakit hatinya selama di dunia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu di sini ada dalil tentang surah Al-Zalzalah, ya, mengenai kebaikan. Walaupun berat bizi zahra, dia akan dapat balasannya. Namun sebaliknya, kalau dia melakukan kejahatan, walaupun sebesar bizi zahra, maka dia akan mendapat ganjarannya. Itu sedikit pengantar dari saya mengenai materi bab 1 ini, ya.
Semoga kalian bisa baca lagi sampai tuntas pembahasan kita. Ya, cukup satu bab saja. Karena nanti kalian akan mengetahui setelah membaca apa itu yaumul barzah, apa itu yaumul ba'ats, apa itu yaumul mizan, dan apa itu yaumul hasyr atau padang mahsyar. Gitu ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah ini saya akan memberikan soal evaluasi atau tugas. Ya, silakan kerjakan tugasnya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi tentang bab 2 ya. Bab 2 kita akan bahas insyaallah tentang kejujuran dan menepati janji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.